teman-teman pecinta fotografi, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pada sehat ya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menyambung cerita saya di episode sebelumnya. Karena nggak cukup waktunya ya kan? Oke teman-teman, hari ini seperti biasanya teman-teman bisa menyaksikan episode yang sebelumnya itu pada channel YouTube-nya Banjar TV, program Habar Fotografi ya. Siapa tahu nih Rabu malam kemarin teman-teman lupa menyaksikannya, entah itu lupa, entah itu ada kesibukan lain ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa simak aja melalui YouTube-nya Banjar TV. Programnya Habar Fotografi. Nah, di episode sebelumnya itu saya sudah menceritakan bagaimana perjalanan saya sewaktu melaksanakan ibadah umroh dan sepintas tentang bagaimana foto-fotonya. Hari ini saya menyambung episode kemarin, foto-foto yang bagus yang bisa diambil pada saat kita di lokasi umroh gitu ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya juga mengingatkan kepada teman-teman agar bisa menyaksikan ini pada hari Rabu malam atau malam Kamis kalau orang Banjar bilang gitu ya. Dan juga teman-teman bisa saksikan melalui channel YouTube tadi. Lalu mungkin teman-teman nih ada yang menanyakan, kira-kira Mbak Endang bisa dipanggil nggak ya untuk jadi narasumber atau trainer gitu ya? Bisa, kalian bisa memanggil saya melalui WhatsApp saya atau melalui Instagram saya ya. Boleh silahkan di follow ya Instagram saya ya. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti perlu narasumber untuk acara-acara seputar tentang fotografi, silahkan hubungin saya. Oke, sekarang kita lanjut nih tentang bagaimana tips-tipsnya memoto di lokasi umroh atau haji gitu ya. Oke teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Nah teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips ya, tips bagaimana caranya memoto biar aman gitu ya pada saat kita umroh. Hanya saja ini walaupun kita memotonya tidak menggunakan kamera besar, tetapi sebenarnya kita bisa kok menggunakan kamera pro gitu. Tetapi saran saya apabila teman-teman ingin membawa kamera pro, jangan gunakan kamera dengan ukuran yang besar seperti yang DSLR gitu ya, karena kalau DSLR itu kan ukurannya terlalu besar. Nah, yang amannya itu adalah pertama teman-teman tadi kalau ingin membawa kamera, bawalah kamera yang simple, yang ukuran kecil seperti mirrorless gitu ya, atau mungkin yang pocket gitu, kamera pocket, atau malah lebih aman lagi sebenarnya adalah smartphone ya. Nah, kalau untuk kita menggunakan mirrorless itu pun ya kita harus berhati-hati pada saat kita membawa masuk ke dalam masjid. Karena biasanya ada pemeriksaan dari pihak masjidnya, dari askar-askarnya gitu ya. Kalau laki-laki, askar laki-laki, kalau di bagian perempuan tuh ada askar perempuannya. Jadi pada saat masuk masjid itu biasanya ada pemeriksaan tas kita diperiksa, bawaan kita diperiksa, isinya apa aja. Makanya kalau kita bawa kamera besar itu nanti kita kena teguran. Nah, jadi daripada nanti sia-sia disuruh orang balik lagi keluar, tidak boleh masuk masjid, akhirnya kita nanti sholatnya malah cuman di pelataran gitu, di halaman ya kan, sayang ya kan, jadinya malah pahalanya kan berbeda, sedangkan kita tujuan di sana adalah ibadah ya, untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Tadi seperti yang saya bilang, yang pertama apabila ingin memoto gunakanlah kamera yang simple ya, jangan gunakan kamera yang besar. Gunakan kamera yang simple, baik itu mirrorless aja yang ukuran kecil ataupun smartphone lebih aman. Kalau smartphone kita masih tidak masalah. Pada saat mereka askar-askar itu memeriksa tas kita, mereka melihat handphone, biasanya sekarang itu sudah tidak masalah lagi. Kalau dulu mungkin dipermasalahkan, sekarang tidak apa-apa. Terus kalau mirrorless tadi, tipsnya dibungkus dengan kain ya. Jadi
tidak berarti kita gantung-gantung di leher gitu ya, jangan. Usahakan memang tetap jangan terlihat kamera itu. Jadi kita bawa tas. Kalau perempuan memang biasa ya bawa tas gitu kan, di dalamnya ada sejadah misalnya ya, ada apa lagi di dalamnya gitu. Nah jadi kita usahakan tadi kita tetap menyembunyikan gitu loh untuk kameranya. Mirrorless itu kita sembunyikan dengan dibungkus kain, kita tutup, kita taruh. Jadi pada saat pemeriksaan oleh askar, mereka memang meriksa, tapi mereka tidak sampai membuka satu-satu biasanya. Mereka cuma melihat gitu. Jadi pada saat mereka lihat, oh ini kain aja, dikira kan paling kalau perempuan sih ya, kalau perempuan mudah karena memang yang dikira itu adalah mukena gitu loh. Jadi mereka biasa bisa lepas sebenarnya. Nah kalau laki-laki saya kurang mengerti, tapi biasanya bisa aja kok kalau memang mau bawa tas juga, diselipkan juga di dalam kayak sorban, mungkin digulingin sorban gitu ya. Jadi askar tidak akan buka-buka ya, tapi ya tadi untung-untungan ada kok saatnya askar itu teliti. Jadi kan kita untungan askar kan banyak nih saat itu yang jaga askar yang mana gitu. Kalau dapat askar yang teliti sekali, dia buka dan dia bisa mendapatkan kamera kita itu. Kita disuruh diusir sama dia, keluar katanya gitu, keluar, dia bilang kita tidak boleh ke dalam masjid, sayang kan gitu loh. Nah makanya kenapa kemarin saya memutuskan tidak membawa kamera, karena saya khawatir fokus ibadah saya terbagi gitu, karena saya memikirkan bagaimana caranya nih bisa lolos kamera saya gitu loh. Jadi saya tidak mau waktu itu, jadi saya ambil amannya saja, saya membawa smartphone ya, karena smartphone masih boleh. Waktu mereka mengecek tas kita menemukan handphone, dia tidak marah gitu, tidak masalah. Nah itu tips saya bagi teman-teman yang memang nekat mau membawa kamera juga, bawalah dengan cara seperti itu ya, digulung dengan kain gitu. Jadi tidak bisa gitu yang memperlihatkan, karena memang ada kok larangannya itu, larangan memoto. Bahkan sebenarnya di larangan memoto itu ada berbentuk smartphone, sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi di zaman sekarang mungkin mereka sudah melonggarkan untuk smartphone, karena kan salah satu promosinya juga gitu ya untuk datang ke sana adalah dari smartphone. Nah, begitu juga tujuan saya kemarin mengambil momen pada saat saya di sana adalah tujuan saya agar bisa orang-orang yang melihat dari hasil foto maupun videonya itu akan tertarik, semakin terpanggil untuk bisa pergi ke sana dan berdoa lah lebih banyak lagi kepada Tuhan agar dipanggil bisa ke sana gitu. Tujuannya adalah itu. Jadi memotret sekarang dilarang, sekarang diperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu orang beribadah, terutama yang di dalam masjid. Kalau di luar sih bebas aja ya, yang di halaman bebas aja. Tapi yang masuk di dalam masjid itu sebenarnya dilarang. Tapi sekarang mereka memperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu ibadah gitu. Nah itu juga yang saya lakukan. Nah makanya saran saya pada saat kita memoto di dalam, jangan membawa tripod ya. Ya itu tadi, kita bawa kamera aja diperhatikan orang ya kan oleh askar. Kalau kita bawa tripod ya mereka langsung tahu nih tripod. Ya memang untung-untungan ya tadi ya, ada juga beberapa orang yang lolos membawa tripod ke dalam. Karena mungkin tripodnya kecil sekali gitu ya, terus juga mungkin askar yang jaga saat itu tidak paham kalau itu adalah tripod. Mungkin mereka mengira itu adalah kursi lipat, karena sekarang kan zamannya kursi lipat nih yang bisa dibawa-bawa. Nah padahal kursi lipat di sana juga disediakan sebenarnya, tapi ada beberapa orang yang membawa pribadi kursi lipatnya. Nah bentuk tripod itu kan hampir mirip dengan kursi lipat, jadi kadang-kadang askar itu mengira itu adalah kursi lipat padahal itu tripod gitu. Nah ada orang yang berhasil. Nah terus jadi tapi kalau saran saya, kalau Anda ingin aman nggak usahlah menggunakan tripod gitu kan. Lalu tips yang ketiga adalah jangan gunakan tas yang backpacker yang besar ya, bawa tas kamera dengan backpacker ya tadi terlalu menyolok sekali dan pasti akan dirazia oleh askarnya gitu ya. Bawa tas selempang saja, terus kamera dibungkus dengan kain. Lalu apabila kita membawa untuk
video, nah ini tips yang keempat, saya menggunakan smartphone ya. Sebenarnya tidak masalah kita menggunakan smartphone. Yang penting itu resolusi kita setting setinggi mungkin ya. Terus juga video juga ambil yang di 4K gitu ya. Apabila kita ingin saat itu videonya memang mau yang bagus sekali gitu ya, resolusinya ambil di settingan 4K. Tapi kalau misalnya takut memori tidak cukup, ya ambil yang di kecil aja. Berarti kan kita cuma bisa men-share di sosial media dengan ukuran kecil kayak gitu ya resolusinya. Nah, itu juga tips yang kelima bagi teman-teman, bahwa kalau bisa kita membawa memori yang lebih, atau begini, teman-teman langsung memindahnya mungkin ke Google Drive gitu. Begitu mau video langsung kita sediakan tempat penyimpanan, karena kita lama kan umroh itu, melaksanakan haji itu berapa hari, dan pasti kita ingin selalu mengabadikan momen-momen yang terjadi di sana, dan itu memakan memori yang cukup lumayan gitu loh untuk sebuah handphone. Jadi siapkan untuk penyimpanan handphone, begitu selesai hari itu di backup, nah biasanya saya langsung Google Drive, habis itu saya simpan di Google Drive begitu. Nah itu juga tipsnya. Lalu biasanya ini momen yang bagus untuk memotret Ka'bah itu di pagi hari ya, dengan backgroundnya itu Makkah Royal Clock Tower namanya. Di siang hari bisa, atau kalau mau di sore hari dengan backlight kayak gitu kan. Jadi kalau di pagi hari itu kita memoto Ka'bah itu sedang cerah-cerahnya dengan langit birunya, lalu ada clock tower tadi dengan megahnya di belakang Ka'bah. Itu adalah momen terbaik kalau kita mau memoto Ka'bah ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman salah waktu ya memoto itu, jangan pas terik-teriknya matahari gitu ya. Biasanya kalau terik matahari itu nanti menimbulkan flare, dan tidak bagus flare-nya gitu, akan mengganggu. Nah terus satu lagi juga saya mengingatkan bahwa kita tidak boleh membawa drone. Jangan sampai teman-teman berpikir untuk bisa mendrone di sana gitu, apalagi membawa ke dalam masjid ya. Kalau mungkin di luar gitu ya, saya tidak pernah menemui ada drone yang lepas gitu ya untuk di sana. Yang ada itu adalah yang sudah punya izin, yang diizinkan oleh serikat di sana gitu, di kerajaan di sana. Jadi drone biasanya dilarang di kawasan Masjidil Haram. Jadi jangan pernah bawa drone. Kalau udah ketahuan, wah gawat ya kan. Takutnya ini kalau nggak diambil nih didenda kita gitu loh ya. Jadi jangan pernah bawa drone. Nah terus kalau memotret itu jangan kita mengambil angle di satu tempat saja. Jadi misalnya tadi saya menyarankan memang kalau Ka'bah terbaik itu adalah dengan background tower clock tadi. Memang betul. Tapi di angle lain pun tidak kalah bagusnya. Hanya saja kita mengambil yang mana momen itu yang pas kayak gitu dengan waktunya gitu, kapan. Nah, itu adalah untuk di Ka'bah. Lalu bagaimana sendiri dengan di Madinah? Wah, kalau di Madinah itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita abadikan. Tidak hanya Madinahnya, gitu. Tidak hanya Masjid Nabawinya gitu ya. Tapi ingat teman-teman ya, sekali lagi saya tekankan, apabila teman-teman ingin memoto di sana, jangan berpikir bahwa kamera itu mudah dibawa untuk ke dalam masjid. Biasanya itu sulit kayak gitu. Kalau memang ada teman-teman yang bisa membawa ke dalam sana, wah itu berarti dia beruntung sekali itu. Dan itu suatu keberanian, karena memang tempat yang bagus sekali itu memoto di lantai atas. Nah, waktu saya kemarin lantai atas sudah ditutup karena sedang direhab. Makanya saya nggak ada hasil foto saya itu yang dari lantai atasnya Masjidil Haram. Saya memoto akhirnya dari dalam hotel. Kebetulan hotel saya itu dari jendela kamar hotel saya bisa terlihat bagaimana besarnya, megahnya Masjidil Haram, di mana di dalamnya ada Ka'bah walaupun kecil terlihat gitu. Karena saya di lantai yang lumayan, saya waktu itu di lantai 11 kalau nggak salah. Nah jadi agak tinggi gitu. Jadi tapi terlihat satu Masjidil Haram gitu ya, dengan di dalamnya adalah Ka'bah. Nah, saya hanya bisa moto dari sana untuk dari atas gitu. Seharusnya yang bagus sekali itu adalah di lantai atas
Nah, jadi di lantai atas itu kita bisa memoto sebenarnya. Cuman kebetulan pas saya ke sana itu direhab, jadi di closing, jadi tidak ada yang boleh masuk dan memang lagi sedang direhab untuk karena saya ibadah umroh itu adalah kloter terakhir, setelah itu di close untuk orang ibadah haji gitu. Jadi mereka perbaikan bahkan waktu saya ke sana saya punya fotonya, nanti saya tayangkan ya. Foto Ka'bah sedang dibersihkan gitu. Nah, saya sempat mengabadikan itu, alhamdulillah saya sempat mengabadikan itu Ka'bah itu sedang dibersihkan gitu. Nah, oke, teman-teman, itu tadi tips yang bisa saya berikan bagaimana bagusnya kalau kita mau memoto di momen itu gitu, momen pada saat kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya teman-teman, tidak terasa ya waktunya sudah berlalu dengan sangat cepat nih menurut saya. Atau sayanya aja yang lupa waktu ya. Baik teman-teman, sekarang waktunya kita berpisah dulu. Nanti di episode berikutnya mungkin kita bisa membahas lagi tentang apa saja yang bisa saya sharing tentang fotografi. Jangan lupa ya disaksikan terus ya acaranya hari Rabu malam jam 9 di Banjar TV lewat program acara Kabar Fotografi. Sampai bertemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.